Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mencopot Gubernur Papua Lukas NMB dari jabatan Ketua DPD Demokrat Provinsi Papua. Namun Demokrat siap memberi bantuan hukum kepada Lukas NMB pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. AHY menduga penetapan tersangka Lukas NMB bermuatan politis. Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wasekjen Partai Demokrat Janssen Sitindaon. Selamat sore Bang Janssen. Selamat sore, Nana, Rifana, dan seluruh penonton CNN di Indonesia. Dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boyamin. Sore, Rifana, Sitindaon, sore, ketemu lagi. Sore, apa kabar Mas Boyamin? Sehat jenengan? Baik, sehat di Lampung ini, minum kopi Lampung. Oke, saya langsung nih, nanti reuninya nanti nih, ini harus fokus dulu nih ke kasusnya Lukas. Karena masyarakat kemudian menonton dan menunggu bagaimana perkembangannya. Bang Janssen dari pernyataan pers yang disampaikan Ketua Umum Anda, Mas AHY, tampak seperti membela Gubernur Papua Lukas NMB meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan gratifikasi. Kenapa kemudian Demokrat cenderung membela Lukas NMB? Oh enggak. Kalau didengar tidak ada membela tuh, menempatkan soal ini pada porsinya saja. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya ingin menyampaikan dulu Rifana ya. Pertama, ya per hari ini Pak Lukas NMB bukanlah lagi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Itu dulu yang pertama ya. Yang kedua, dari konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum kami Mas AHY ya, pagi menjelang siang tadi adalah bukti ya bahwa Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk pemberantasan korupsi. Dan dalam kasus Pak LE ini kami menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan begitu. Namun di sisi lain ya kami juga mendukung upaya Pak Lukas untuk mencari keadilan bagi dirinya. Itu. Untuk itulah ya agar proses mencari keadilan bagi diri beliau itu dapat berjalan dengan baik ya per hari ini Pak Lukas kami nonaktifkan kemudian diganti oleh PLT Saudara William Wandik begitu yang juga adalah putra Papua begitu sehingga Pak Lukas bisa fokus. Namun di sisi lain ya sedikit pun Partai Demokrat itu tidak ingin mengintervensi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Pak LE. Namun jika beliau ya ingin atau mau atau punya kebutuhan terhadap bantuan hukum dari Partai Demokrat begitu, Partai Demokrat juga siap untuk menyediakannya bagi Pak Lukas NMB. Itu dulu mungkin pembukanya Rifana untuk itu. Oke, Bang Janssen, tapi tadi dari pernyataan pers yang disampaikan oleh Ketua Umum Anda ada beberapa poin yang menarik ya. Mas AHY bisa menduga ada muatan politis dalam penetapan tersangkanya Lukas NMB. Ini apa dasarnya kemudian menilai bahwa ada muatan politis dari penetapan tersangkanya Pak Lukas NMB? Lebih tepatnya sebenarnya kalimat Mas AHY tadi, karena saya hadir tadi di konferensi pers itu adalah, ya, beliau bertanya apakah dugaan kasus Pak Lukas ini ya murni soal hukum atau ada muatan politiknya? Karena memang ada pengalaman empirik begitu, 5 tahun terakhir ini begitu ya. Di mana persoalan politisi ini juga itu mendatangi Pak Lukas NMB misalnya soal pemilihan gubernur tahun 2018 kejadiannya itu 2017 misalnya ada kemudian intervensi begitu untuk memasukkan satu nama menjadi pasangan wakil gubernur dari Pak NMB dan lain-lain begitu ya. Itu makanya kita ingin mendudukkan ini bagi Demokrat begitu. Jikapun misalnya ya tidak boleh kemudian dalam persoalan hukum begini ada elemen intervensi politik begitu dia ya. Kalau hukumnya jalankan aja hukum yang murni begitu. Jadi jangan ada muatan-muatan politik di belakangnya. Itu waktu yang akan menguji ini. Waktu yang akan menguji. Kita lihat beberapa waktu ke depan ini begitu dia. Tentu ketika nanti sudah masuk ke proses hukum kan kelihatan tuh bukti KPK itu kuat apa tidak begitu dia. Baik, Bang Janssen. Kalau nggak kuat kok ditetapkan seperti ini misalnya ya. Sama plus yang kedua tadi Mas AHY menyampaikan, sebelumnya kami kan melakukan penelahan. Beberapa minggu ini kan publik ya, meminta kepada Partai Demokrat, apa sikap kalian terhadap Pak Lukas NMB yang sudah ditetapkan oleh
KPK sebagai tersangka ini, tentu kami melakukan penelahan. Itu yang tadi disampaikan oleh Mas AHY. Awalnya begitu, Kami sudah dengar apa yang disampaikan oleh Mas AHY, Bang Jansen. Saya ingin tanya lebih dalam. Bang Jansen, siapa menurut Anda yang melakukan intervensi politik terhadap penetapan tersangkanya Pak Lukas NMB? Siapa? Kan itu dugaan, berarti ada yang diduga. Siapa yang melakukan intervensi politik menurut Demokrat? Bukan soal penetapan tersangka yang ini yang dipersoalkan. Ada pengalaman empirik 5 tahun ini begitu. Misalnya contoh, ini 2017 lalu, ini kan bisa dibaca nih. PD minta Pak Lukas NMB dilindungi usai bertemu Kabid dan Kapolri. Jadi bukan soal penetapan tersangka ini, tetapi Mas Ahy mengatakan tadi, ya, ada pengalaman empirik 5 tahun ini begitu dia. Nah, di mana persoalan politik itu datang menghigapi Pak NMB begitu. Adakah kemudian persoalan politik yang beberapa tahun ini kemudian juga menjadi salah satu variabel begitu sehingga Pak NMB ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kita lihat. Itu makanya tadi. Kenapa harus dibawa ke situ? Kenapa harus dibawa ke persoalan politik? Ini kan sedang proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK, tapi kenapa harus membawa persoalan intervensi politik yang berlangsung beberapa tahun yang lalu, Bang Jansen? Ini kan tidak terjadi sekarang intervensi politiknya. Ini menceritakan pengalaman. Kan pengalaman begitu. Dulu pernah ada kejadian begini, dulu ada kejadian begini, apa yang salah? Kenapa harus dikaitkan dengan proses hukum yang sekarang? Saya menyampaikan tuh, berdasarkan informasi begitu, termasuk setelah kami menggali, karena baru tadi malam Demokrat bisa komunikasi dengan Pak NMB begitu, beliau menyampaikan tanggal 12 Agustus itu saya sebenarnya ya itu dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Ini pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor begitu. Tiba-tiba 5 September kemarin, ya, saya dijerat itu delik gratifikasi begitu. Ya kenapa kok begini? Sedangkan saya belum dipanggil. Itu yang kemudian tadi dituangkan juga dalam pidatonya Mas AHY begitu. Ketika mem-PLT Pak NMB. Tetapi di atas segalanya sekali lagi ingin saya tegaskan begitu ya. Partai Demokrat sangat memegang teguh soal rule of law. Dan itu sudah kita buktikan lah. Bahkan ketika Pak SB berkuasa pun itu adalah masa keemasan kuat-kuatnya KPK begitu. Semoga partai yang lain juga bisa melakukan seperti dilakukan oleh Partai Demokrat. Jadi soal nilai-nilai, soal sikap begitu. Tapi sekali lagi ingin saya tegaskan ya, agar tidak berulang ini, per hari ini Pak Lukas NMB ya bukan lagi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua begitu. Saya mau ke Bang Boyamin. Tadi sudah dengar kita pernyataannya Mas AHY soal itu. Sekarang ini bahwa Lukas NMB bukan Ketua DPD Demokrat, tapi kalau nanti tidak terbukti bisa menjadi Ketua DPD lagi. Saya mau ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, apakah Anda melihat bahwa ada muatan politis, ada intervensi politis dari penetapan tersangkanya Lukas NMB, atau ini hanya ditarik saja oleh Demokrat mencoba untuk dikait-kaitkan? Saya khawatir nanti jangan sampai tuduhannya begini, tersangka ini karena didesak Boyamin gitu, malah repot lagi kan. Itu akan bisa berkepanjangan. Dan saya yakin tadi saya catat dari Sitindaun tadi, pertama kembali ke jati diri Demokrat, katakan tidak pada korupsi. Dan saya memahami itu meskipun di belakangnya ada sedikit kemarahan gitu. Boleh dong saya memahami itu. Tapi kemudian juga ada langkah yang taktis menonaktifkan Pak Lukas NMB itu yang saya kira patut diapresiasi. Saya menghargai itu proses-proses yang meskipun ini belum terbukti bersalah tapi sudah ada penonaktifan. Itu saya kira langkah yang patut ditiru juga oleh siapapun dalam negeri ini. Jadi ini dan juga Pak AHY tadi menyampaikan tentang keadilan. Saya juga senang ini, saya yakin ini KPK tidak pada posisi akan melanggar keadilan itu sendiri. Meskipun memang ada perdebatan misalnya belum dimintai keterangan sudah penetapan tersangka. Saya pun juga kata tanda kutip sebenarnya ya kok bisa begitu. Biasanya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan seperti memberikan garis bahwa sebelum penetapan tersangka diperiksa. Ya tapi apapun ini sudah menjadi seperti itu, maka saya selalu mendorong Pak Lukas NMB dan lawyernya untuk mengajukan gugatan pra peradilan supaya ini segera clear. Nanti kalau hakim mengatakan dikabulkan berarti ya penetapan tersangkanya gugur. Apakah kemudian diulang lagi atau bagaimana itu urusan KPK. Tapi kalau ternyata ditolak berarti kan sah penetapan tersangka. Ya udah gitu aja. Tolong pertarungan ini bawa ke pertarungan yang dalam garis lapangan sepak bola. Jangan di luar lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola hukum maksudnya begitu. Oke, jadi maksud Anda jangan ditarik-tarik ke politik tapi fokus saja ke pembelaan hukumnya, proses hukumnya begitu ya Bang Boyamin ya? Ya betul.
kalau saya itu paling sengsara kan sengsara. Apapun saya menyatakan diri saya Partai Persatuan Pembangunan sejak tahun 92, DPRD Solo 97, sampai sekarang KTA punya. Kalau berpikir Romi dulu dijadikan tersangka, kata orang-orang dalam itu adalah pihak yang tidak senang dengan Romi mendukung Jokowi. Dalam KPK katanya ada pihak yang pengen menggergaji itu dan membuat sesuatu penegakan hukum dianggap buruk karena ketua umumnya jadi tersangka. Atau sebelumnya Pak Surya Dharma Ali. Apakah kami juga akan berteriak ini politisasi? Enggak, kami patuh hukum dan kemudian ya ada proses-proses yang penonaktifan Romi, kemudian dilanjutkan sekarang. Ini pun juga Pak Soeharto juga dilapor-laporkan gratifikasi. Kemudian bahkan sebelum berkembang terlalu jauh, ini ada proses pemindahan menjadi PJ. Dan saya kalau seperti si Tando tadi, saya bangga juga sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan. Tapi apakah kemudian ketika saya sebagai maki ini menyerang Pak Lukas NMB, tanda kutip katanya saya menyerang, itu urusan judi saya bukar itu. Apakah kemudian saya punya kepentingan politis P3 menghajar Demokrat? Kan enggak juga kan. Jadi ini selesailah kita perdebatan politis-politis itu, dan saya kira kalimat-kalimat bersayap untuk menjadikan politis itu tolong dihentikan. Ini kita percaya sepenuhnya KPK, dan tadi sudah Daun juga mengatakan keemasan KPK zaman dulu, ya sekarang tetap kita percaya juga supaya kembali keemasan. Itu Rifana. Saya mau masuk nanti lebih dalam tentang kasusnya Lukas NMB, bagaimana kemudian Demokrat melihat sepak terjang dari Gubernur Papua ini Lukas NMB, apakah kemudian tidak menjadi pertanyaan? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wasekjen Partai Demokrat Janssen Sittindaun dan Koordinator Maki Boyamin Saiman. Bang Janssen, tadi dikatakan oleh Bang Boyamin bahwa tolong dihentikan isyarat-isyarat ataupun sinyal-sinyal yang mencoba untuk memberikan penafsiran-penafsiran politik terhadap kasus hukum yang menjerat Pak Lukas NMB. Apakah kemudian Demokrat bisa melakukan itu ke depannya, atau justru tetap akan berpendapat ataupun mengeluarkan statement bahwa ini memang ada kaitannya dengan politis kasusnya Pak Lukas NMB? Sudah jelas sebenarnya, biarlah waktu nanti yang akan menguji, yang menjawab. Itu dia. Itu makanya kita katakan tadi kan, apakah kasus Pak Lukas ini murni soal hukumkah, murni ya 100%, atau ada muatan lain, muatan politik, muatan kekuasaan, dan muatan-muatan yang lain. Nanti kita lihat itu. Namanya hukum, ada due process of law, kan ada pembuktian kan. Itu nanti kan bisa dilihat tuh, bukti-bukti KPK ini kuat apa tidak begitu. Atau moderat aja misalnya buktinya begitu, so-so lah atau apa begitulah. Tapi itu bukan wilayah kami Demokrat lah itu wilayah lawyernya Pak NMB lah untuk masuk soal substansi hukum ya. Tapi yang pasti sekali lagi, seperti ditegaskan oleh Ketua Umum kami tadi, Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan ini. Jadi sedikit pun jangan diragukan itu soal komitmen itu dari Partai Demokrat. Ya. Halo? Oke, Bang Janssen, tapi perlakuan ataupun sikap dari Partai Demokrat menanggapi kasusnya yang terjerat kasus korupsi ini berbeda dengan kader-kader yang lain. Kader-kader sebelumnya yang terkena kasus korupsi ini tidak ditanggapi sebegini reaktif, sebegini frontal, dan tidak dibela seperti ini oleh petingginya, oleh ketua umumnya. Kenapa ada perbedaan perlakuan ini, Bang Janssen? Mana buktinya dibela gimana? Ini udah kita ganti nih, udah di PLT, biar beliau juga bisa fokus ya memikirkan itu. Sekaligus yang kedua, beberapa minggu di Partai Demokrat itu dipertanyakan, termasuk di CNN ini kan dipertanyakan video yang lain itu. Apa sikap Demokrat, apa sikap Demokrat? Ya ini sikap Partai Demokrat, sikap Mas AHY begitu dia. Jadi walaupun di sisi yang lain ya, kami mendukung Pak NMB untuk mencari keadilannya begitu. Jadi kami mendukung itu, bahkan jika pun kemudian nanti Pak NMB misalnya, kami butuh bantuan hukum nih misalnya ya, kita kan punya juga badan hukum kan begitu. Karena siapapun, jangankan baru tersangka begitu, sudah tervonis salah saja, dia masih bisa ngambil upaya hukum banding, kasasi, PK kan begitu dia. Jadi itu bagian dari due process of law lah itu, dan itu kan hak-hak warga negara tuh, hak-hak apa namanya itu, tersangka, hak-hak terdakwa kan ada, bahkan hak terpidana saja ada begitu dia. Jadi ini kami mendudukkannya pada porsinya saja ini. Oke. Saya mau ke Bang Boyamin. Muatan politik dan muatan-muatan yang lain itu gampang kok ngukurnya itu.
ini kan proses hukum nih. Itu dia, nanti kan bisa diuji tuh sebenarnya. Oke, Itu. Apalagi ini kan soal gratifikasi tadi. Baik. Soal di luar soal putusan MK yang mengharuskan dipanggil, memang delik ini harusnya dipanggil ini. Oke. Kan gratifikasi, ada pengiriman uang gitu loh. Sekali lagi saya tidak ingin masuk pokok perkaranya ya begitu. Tapi harusnya dipanggil lah eloknya begitu. Oke, saya mau ke Bang Boyamin. Tadi Zoom meeting kayak gitu. Tahan dulu Bang Jansen. Gitu ya. Oke, saya mau ke Bang Boyamin. Itu sih. Saya tahan dulu Bang Jansen. Bang Boyamin, ini ada perbedaan perlakuan ya kalau kita lihat ketika Demokrat men-treat Pak Lukas NMB meskipun sudah diganti ya, tapi ketua umumnya kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang penuh dengan isyarat yang tadi Anda katakan, tafsiran-tafsiran politiknya ada. Bahkan mempertanyakan sebelumnya ada beberapa kader Demokrat yang terkena kasus korupsi juga tidak ada pernyataan-pernyataan seperti ini yang dikeluarkan. Anda melihat bahwa sedikit sebelum ke sebentar saya mau ke Bang Boyamin dulu Bang Jansen. Silakan Bang Boyamin ditanggapi apakah Anda juga melihat bahwa ada arah ke sana yang seperti Pak Lukas ini begitu dia di Pilgub 2017 ada proses pemanggilan dari ini. Sebentar Bang Jansen. Nggak ada. Ini kan menceritakan fakta empirik aja. Nggak ada perbedaan perlakuan. Jangan kemudian nanti karena ini partai 10 juta ini apanya ini yang memilih kemarin anggotanya puluhan juta begitu. Wah, oke, sebentar Bang Jansen, saya beri kesempatan ke Bang Boyamin. Partai Demokrat di Indonesia perlakuannya sama. Dan Bang Jansen, saya harus beri kesempatan ke Bang Boyamin. Oke, silakan Bang Boyamin. Aku ya, tapi dimaknai gini loh, dari pidato Pak AHY tadi itu terkesan tidak ikhlas gitu loh. Jadi ini tolong tadi sebenarnya udah benar, kemudian tanda kutip seakan-akan diklarifikasi oleh Sitindaun bahwa jangan yakinlah bahwa Partai Demokrat bersama pemberantasan korupsi, jangan ragukan itu gitu. Nah, ya itu sebenarnya narasi pidatonya tegas lugas seperti Sitindaun tadi, tapi apapun tadi pidatonya Pak AHY itu bersayap, kesannya itu tidak ikhlas. Jadi ini yang perlu penegasan lagi, dan sebenarnya sudah baik bahwa Pak AHY mengatakan katakan tidak pada korupsi meskipun saya memaknai sendiri, dan kemudian mencopot menonaktifkan lah kalimatnya begitu, terus kemudian keadilan itu sudah bagus itu sebenarnya. Tapi kemudian di belakangan itu kesannya istilah orang Jogja itu mendol mburi gitu loh. Jadi kesannya menjadi tidak ikhlas. Jadi menghilangkan makna yang di depan. Jadi tegaskan ini aja bagi kami masyarakat itu bahwa Partai Demokrat dan partai siapapun, bukan Demokrat saja loh ya. Oke. Kita berharap partai apapun itu mengatakan dukungan pada pemberantasan anti korupsi itu ikhlas-ikhlasnya titik gitu loh. Itu maknanya jangan biar bersayap. Jadi biar tidak menimbulkan polemik lagi bahwa ini bagian dari komitmen kita bersama pemberantasan korupsi. Itu Sitindaun, singkat saja saya. Oke, jadi ikhlas dan tidak ikhlas. Bang Boyamin, saya mau tanya dukungan politik dari partai pengusungnya Pak Lukas NMB ini apakah kemudian akan mempersulit KPK dalam memproses hukumnya Lukas NMB? Karena Demokrat juga akan siap memberikan bantuan hukum kepada Lukas NMB. Ini akan mempersulit proses hukumnya di KPK? Meskipun saya bukan pembela KPK, karena sering menyerang KPK untuk mendukung KPK. Tapi saya yakin KPK tidak ada kendala apapun untuk melakukan proses-proses hukum. Dan ini hanya diuji untuk seminggu 2 minggu ini melakukan langkah apa. Saya yakin KPK akan melakukan langkah terukur, tidak ada kendala-kendala politis. Karena justru kalau dia mengulur waktu malah terkesan jadi politis. Karena ada tekanan politik dia mundur, jadi dia kesannya politik. Dan itu saya yakin KPK akan mengambil langkah yang tegas, terukur untuk memastikan proses penegakan hukum itu berjalan dan berlaku untuk semua. Dan Partai Demokrat pun bantuan hukumnya juga tidak ada larangan, Rifana. Jangan terlalu didramatisir lah seakan-akan, kalau ini bantuan hukum berarti membela. Kalau itu kan bantuan hukum semua partai punya, dan itu dulu P3 juga punya, Golkar punya, dan sepanjang yang bersangkutan meminta kepada partainya pasti diberi. Tapi rata-rata mereka punya lawyer sendiri. Dan ini Pak Lukas juga sudah punya lawyer sendiri selama ini. Jadi sebenarnya itu kan hanya bentuk empati biar dikatakan tidak terlalu tega terhadap kadernya kan gitu. Itu aja Rifana, saya memahami. Oke, Bang Jansen, tapi ini di luar ya bahwa aktivitas dari Gubernur Papua Pak Lukas NMB yang kemudian sering melakukan liburan ke luar negeri dan melakukan perjudian di kasino-kasino, bahkan ada aliran transaksi mencurigakan yang ditrace oleh PPATK sebesar 560 miliar yang diduga nih dicuci uangnya di beberapa kasino judi di sejumlah negara. Ini tidak membuat Partai Demokrat kemudian tergelitik ataupun menegur ataupun bagaimana sih? Karena kan ini dugaan tindak pidana korupsinya ada, Bang Jansen.
Pertama, saya tidak punya legal standing untuk menjawab itu ya, itu dia. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, bukan ingin membela Pak NMB begitu, biarlah lawyer yang membela beliau. Sampai per hari ini Pak NMB itu baru tersangka kasus gratifikasi 1 miliar. Oke. Belum ada beliau tersangka di kasus yang lain begitu. Itu dia. Jadi nggak perlu dikembangkan ke sana kemari begitu dia. Kalaupun yang kalian kembang-kembangkan itu atau pihak luar sana kembang-kembangkan, nganggap itu misalnya salah begitu, proses saja. Proses saja gitu dia. Ini kan hukum, nggak perlu didebatebelkan ini. Debatnya nanti di pengadilan saja begitu dia. Yang kedua saya ingin nyampaikan ke Bang Boyamin tadi. Bang Boyamin ini udah seperti agamawan ini, itu loh, soal ikhlas nggak ikhlas ini gitu dia. Nggak ada lah. Apa adanya ya, sikap dan nilai-nilai Partai Demokrat ya, bahwa Mas Ahy ini sama dengan sikap dan nilai-nilai Partai Demokrat ketika dulu berkuasa. Kami mendukung pemberantasan korupsi, tapi jangan sampai kemudian masuk muatan politik. Yang terakhir saya ingin menyampaikan ya, karena ini kan ditonton oleh banyak orang begitu, kepada seluruh kader Partai Demokrat di Provinsi Papua ya, kami atas nama DPP meminta untuk teman-teman tenang, mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Mari sama-sama kita jaga situasi yang kondusif di tanah Papua yang kita cintai begitu. Soal kemudian hak-hak hukum Pak Lukas NMB, karena itu memang diatur di KUHAP dan di banyak aturan undang-undangan yang lainnya, dan itu hak beliau begitu. Diatur di konstitusi, dilindungi di negara begitu, ada Miranda Rule lain segala macam, mari kita kawal. Itu soal hak-hak hukum itu tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau kurang sedikit pun ya itu sudah pelanggaran. Mari kita kawal. Jadi mari kita dukung Pak Lukas NMB kemudian mencari keadilannya begitulah. Hal yang menurut beliau tidak benar biar nanti diklarifikasi, hal yang menurut beliau tidak tepat nanti diluruskan, dibenarkan begitu menggunakan bukti-bukti yang beliau punya begitu. Itu mungkin. Terima kasih Bang Jansen, tapi untuk mencari keadilan seorang Lukas NMB sebaiknya dia memenuhi panggilan pemeriksaan dari KPK untuk membuktikan apa yang sudah dituduhkan kepadanya itu memang tidak betul begitu ya. Kalau misalnya terus-menerus seperti ini mangkir pemeriksaan dengan alasan sakit, tentu saja spekulasi akan terus bertebaran dan KPK juga tidak bisa memeriksa yang bersangkutan. Mungkin Demokrat bisa mendorong agar Lukas NMB ini bisa memenuhi panggilan dari KPK sebagai warga negara yang baik. Terima kasih sekali. KPK itu bukan berdiri 1-2 tahun ini, 1-2 hari, 1-2 tahun, udah lama begitu, udah ada mekanismenya, udah diatur di undang-undang begitu. Jalankan aja tuh, nggak perlu juga pakai kalimat ini itu lain semua segala macam. Kalau soal beliau sakit begitu memang sakit, ya turunkan aja dokter ini percayalah untuk melihat itu begitu. Itu dia, itu juga haknya beliau kan, itu hak warga negara tuh. Hak kamu Rifana, hak saya, hak Pak Boyamin begitu dia. Jadi mari kita dudukkan aja persoalan ini begitu. Tegakkan kita tunggu nanti. Hukum ya tanpa kemudian benangnya itu begitu ya menjadi sembraut ke sana kemari begitu. Itu sih. Kita tunggu nanti bagaimana kami mendukung perkembangan penegakan hukum sekali lagi itu rule of law kami mendukung, tapi Bang Jansen, waktu kita sudah habis begitu waktu itu kita juga sudah harus habis dijaga ini. begitu. Semangat Jangan sekali juga nih Bang orang Jansen. Salam anti korupsi dan katakan tidak pada korupsi. Oke, terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wasekjen Partai Demokrat Bang Jansen Sitindaun dan juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Bang Boyamin Saiman. Sehat selalu Bang Jansen dan juga Bang Boyamin. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Salam kopi Lampung. Matur nuwun, Kang Mas.